Makanya imam besar udah jauh-jauh hari bilang, ini rezim masih bau-bau Jokowi, betul? Semangat lagi! Hidup Jokowi! PK tangkap Jokowi, betul? Dablek itu. Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia. Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Takbir! Presiden goblok. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Hashtag Indonesia gelap, segelap hati Mukibin. Segelap hati Dulkibin. Hati Dulkibin itu semua gelap ya, terutama memandang Indonesia ke depan. Ini sangat gelap sekali. Ya, wong mereka itu percaya terhadap orang-orang yang selama ini selalu menebarkan kebencian, menanam racun di otak anak negeri ini, menanam racun di otak generasi bangsa ini untuk selalu benci terhadap pemerintah. Siapapun yang memimpin Indonesia, klan Balawi ini terus bergerilya untuk membuat narasi-narasi untuk membenci pemerintah. Soalnya kemarin udah digoyang sama Oke Gas, betul? Gasnya dibikin sulit, betul? Kenapa gas dibikin naik, saudara, informasinya? Karena nih rezimnya Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Hidup Jokowi! Betul? Jadi dia tahu orang-orang Jokowi, jadi mengganggu eksistensi Bapak Prabowo. Makanya imam besar udah jauh-jauh hari bilang, ini rezim masih bau-bau Jokowi, betul? Semangat lagi! Hidup Jokowi! Makanya kita minta KPK tangkap Jokowi, betul? Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Usut Jokowi, setuju tidak? Bahagia tidak? Takbir! Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda harus menghormati Indonesia. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat.
Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu, biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup. Dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran-kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dulu. Indonesia gelap, dasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin gak jelas dan makin gak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Gak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata.
Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat. Indonesia gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed aman, bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok, gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Yang gak aman siapa? Yang gak aman adalah orang-orang yang selama ini hidupnya nyaman, terbang di atas awan, terus terganggu dengan kebijakan pemerintah. Itu yang tidak aman. Tapi dibelahin sama anak-anak kemarin sore ini, yang katanya kaum intelek, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan nganggur, gak dapat kerja. Karena apa? Ya karena pengalaman kerjanya di CV teriak-teriak di jalan. Siapa perusahaan mau nerima? Perusahaannya takut. Nanti perusahaannya bikin kebijakan, diteriak-teriakin juga. Gitu. Disalahin siapa? Pemerintah lagi. Padahal akibat apa? Akibat perbuatan anarkisnya sendiri. Yang disalahin tetap pemerintah. Indonesia gelap, padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali ya kan di ruangan gue ini. Mau tau nggak biar hidup lu tuh terang gitu ya? Ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Nggak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, nggak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Kenapa? Karena kau kurang traveling, jadi otak kau muter di situ aja, pemikiran kau muter di situ aja. Kau nggak tahu dunia ini luas gitu ya kan. Betapa indahnya dunia ini, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufuri. Kufur. Makanya hidupnya pada susah. Buah apa? Buah dari pemikiran dan mindset diri sendiri. Karena apa? Kita apa yang kita pikirkan. Kalian memikirkan Indonesia susah, Indonesia gelap, maka hidup kalian juga gelap dan susah. Beda dengan kami, mindsetnya bilang Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja. Makanya hidup kami pun menjadi baik-baik saja. Ubah pola pikir dan mindset kalian. Jangan selalu berpikir negatif, makanya hidup kalian selalu negatif dan susah. Sampai mati hidup menjadi rakyat jelata dengan penuh kemiskinan. Karena apa? Pola pikir kalian yang miskin, mental kalian yang miskin. Mbok ya jadi mental tuh orang kaya. Semahal barang apapun kita bisa beli, bisa gue beli. Jangan belum apa-apa, ya mending kalau gue mah beli ini dulu ya. Hidup bukan buat kau menang mending. Ya, kalau nggak sanggup, ya udah. Tapi jangan komplain dengan orang-orang yang sanggup. Pertanyakan dengan diri sendiri, kenapa aku nggak sanggup, orang sanggup ya? Kan Tuhan Maha Adil ya. Kok gue nggak sanggup kayak orang? Mikir diri sendiri, kenapa? Oh iya, ternyata gue selama ini kufur, nggak pernah bersyukur, makanya nikmat Tuhan dicabut dari gue. Nah, begitu mikirnya. Hidup kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tetangga, negara, apalagi pemerintah. Kalau kau nggak berhasil dalam hidup kau, itu tanggung jawab kau. Kalau kau terlahir miskin, itu bukan salah kau, salah orang tua kau yang tidak punya kesiapan melahirkan kau dalam keadaan miskin. Tapi kau bisa merubahnya. Tapi kalau kau sudah punya sifat pandai mengeluh, kufur, nikmatilah sampai mati. Kau akan hanya mewariskan kemiskinan dari orang tua kau itu, tanpa bisa merubah garis keturunan kemiskinan yang diwariskan kepada kau. Akibat apa? Pola mindset kau sendiri yang selalu negatif terhadap dunia dan pemerintah. Nah, yang buat selalu ngatain aplikasi TikTok, aplikasi ternak. Tapi kalian masih main di aplikasi TikTok. Kami jelas tahu itu aplikasi kalian, Twitter X itu. Kami nggak main ke sana. Gue boro-boro nggak ada di handphone gue aplikasinya. Udah, kami POV kalian POV kalian. Kami main di TikTok, kalian main di aplikasi kalian. Gak usah masuk ke tempat kami. Kami pun gak mau masuk ke tempat kalian kok. Gue mana pernah komen-komen di VT kalian. Ya, kalian ngapain nih komen-komen di VT gue? Ya kak, karena lu nyerang kami. Nah, kalian nyerang negara, nyerang masyarakat sebenarnya. Masing-masing aja. Kalian main di aplikasi sana, kami main di aplikasi sini. Selesai toh. Sok-sok dulu belain Palestina ya kan. Bela kak Palestina karena Palestina itu bukan masalah agama tapi sesama manusia. Bener, gue bangga membela Palestina karena sesama manusia. Gue bisa membuktikannya. Beda dengan kalian yang gue tahu sekarang membela Palestina karena seagama, bukan karena kemanusiaan. Dari mana gue tahu? Di saat rakyat sendiri kalian serang. Palestina bisa kalian bela ya kan, yang sejauh negara memandang di sana, rakyat sendiri yang satu tanah air sama kalian. Kalian hina. Hebat sekali. Masih mau bilang menjunjung kemanusiaan. Tidak, kalian hanya membela yang satu agama dan kalian. Bukan karena kemanusiaan. Di saat kalian hina-hina ya kan, Yahudi nyerang Palestina. Tapi aplikasi punya Yahudi kalian bangga-banggain. Iya kita di Twitter, di X orang cerdas semua. Ya kan, standar ganda. Kemarin kalian hina-hina. Wah
oh Yahudi laknatullah, punya orang Palestina. Aplikasi yang punya Yahudi dipuja-puja, dipakai, di-download, seolah-olah mereka di sana pemenangnya yang paling pinter sedunia. Wah, cukup tahu gue. Untung udah gue cut offin orang-orang itu. Salahnya teman gue dari berbagai negara, dari berbagai agama. That's why gue tidak pernah membela satu agama dengan gue, tapi gue membela orang memang berdasarkan kemanusiaan. Gue bahkan gak peduli gue satu akhirat gak sama mereka atau sama kalian. Yang gue pikirin bagaimana di dunia ini gue berfungsi dan bermanfaat untuk sesama manusia tanpa melihat agama. Yang buat ngingetin gue agama, gue bahkan gak sudi satu akhirat sama kalian. Paham?